Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, akhirnya teman-teman, inilah saatnya kalian kembali mendengarkan nih full cerita Boruto terbaru. Ya, chapter ke-7 bahasa Indonesia sudah rilis oleh Spoiler Plus nih. Thanks a lot, Matt. Nah, apa keterkejutannya? Ada beberapa panel besar yang menggambarkan betapa chapter 7 ini syarat akan pertempuran mendebarkan dari Mitsuki dan juga Boruto. Bahkan dalam pertarungan yang sulit dimenangkan itu, Mitsuki itu akhirnya sadar akan matahari yang asli. Di sini kita akan jelaskan full lebih detail lagi ya, versi bahasa kita sendiri karena masih terjemahan bahasa Jepang. Jadi kita harus baru bisa melihat dari segi gambar dan ilustrasi adegannya. Tetapi ini sudah bisa jelas semuanya teman-teman. 60% chapter ini diisi duel jual beli serangan Mitsuki Boruto. Mitsuki menjadi aktor terpenting dalam momen ini dan pengungkapan mataharinya. Selain itu, lihatlah cara Mitsuki tersebut dalam menggunakan Sage mode yang cukup terbilang aneh, serta cara Boruto nggak jadi menebas leher Mitsuki nih. Damn, seru tuh kalau dijadiin versi animenya. Lalu bagaimana nih dengan Kawaki yang sudah bangun sekarang ini? Dan apakah yang dikatakan Boruto barusan kepada Mitsuki yang didengarkan Shikamaru Ino itu menjadi keterkejutan terbesarnya? Nah, mereka semuanya kagetnya bukan main tuh. Sang Hokage ke-7 Nanadaime Uzumaki Naruto tuh masihlah hidup. Ceritanya akhirnya benar-benar dimulai. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini supaya dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-7 ini dimulai dari cover story-nya itu Mitsuki. Ya, kita nantikan di tanggal 20 nanti ya versi lebih lengkapnya. Mitsuki itu akan muncul dengan elegan sebagai penampilan utamanya. Ini seperti yang sudah banyak diprediksikan nakama, bahwa Mitsuki akan mengisi sampul depannya. Di sini juga tertuliskan judul besarnya itu keberadaan matahari. Ya jelas dong, matahari yang dimaksud di sini adalah matahari Mitsuki yang tak lain adalah, siapa tuh? Kawaki kan? Weh, tunggu dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Ilustrasi itu mengingatkan kenangan Mitsuki sebelumnya ketika bertemu dengan Kawaki di fase mereka sudah dewasa. Memang ada sebuah percakapan di antara keduanya, dan Mitsuki yang sudah memendam keraguan-raguan dalam dirinya itu mengungkapkan apa yang dipikirkannya. Nah, kemungkinan Mitsuki itu berkata seperti ini. Kau adalah matahariku, kau itu yang selalu menyinariku. Aku pun bersinar dan kau juga bersinar dengan bulan. Kegelapan yang menyinari dengan sinarnya itu, dan itulah apa yang seharusnya terjadi, yang membuat aku mengerti akan artinya hidup. Hidup, tak apa-apa untuk tinggal di sini. Ini pertama kalinya aku merasa seperti ini, Kawaki. Namun sayangnya, apa yang diungkap Mitsuki ini kepada si tuan muda Kawaki yang rada songong itu sih guys, dia hanya meliriknya dengan mungkin berkata juga, kenapa orang aneh ini selalu mengatakan sesuatu yang menggelikan seperti itu? Nah, bisa saja panelnya seperti itu. Berlanjut lagi nih, langsung berganti ke scene yang seharusnya terjadi. Benar seperti terbakar kita dahulu nih, bahwa pengejaran Mitsuki kepada Boruto karena dia menanggalkan ularnya kemarin itu, di perjalanan itulah Mitsuki mengingat momen tersebut hingga akhirnya sampailah ia di hadapan Boruto nih. Di sana orang yang dianggap Mitsuki sebagai villain besar dalam sejarah itu hanya berdiri tenang nih, dingin dan tanpa reaksi seperti biasanya. Boruto itu menatap Mitsuki dan semakin cepat pergerakan Mitsuki itu seketika itu Boruto mengeluarkan shuriken untuk menyerang Mitsuki dan bams. Nah, battle solo terjadi di antara keduanya. Mitsuki itu menghalau serangan shuriken itu dengan ular besar di tangannya, dan itu tak main-main. Mitsuki yang melompat itu tiba-tiba muncul ular lagi yang lebih besar di belakangnya yang mengingatkan kita pada Yamata no Orochi teman-teman. Lihatlah itu, 4 kepala ular besar langsung nih menyerang Boruto secara bersamaan. Tetapi kelincahan Boruto memang patut diacungi jempol nakama. Dia itu melompat ke belakang untuk menghindari serangan. Bahkan beberapa kali Boruto itu hampir saja terkena sengatan dari gigitan ular besar Mitsuki. Ledakan telah terjadi di mana-mana nih, hingga akhirnya Boruto itu menggunakan segel Flying Raijin God Technique Hiraishin no Jutsu. Ya, Mitsuki sempat cepat menganalisa nih, kemana perginya Boruto itu. Nah, ternyata dia itu malah ada di atas Mitsuki sendiri, tepatnya berada pada sebuah pohon. Boruto menempel di sana. Tahu yang menariknya itu apa? Nah, di sini Mitsuki menganalisa dengan sangat akurat.
Ternyata itu perpindahan kilat ya. Dia menukar posisi tubuhnya dengan shuriken yang tadi dilemparkan. Tetapi salah satu shuriken yang lain juga dilemparkan Boruto. Jika keadaan mendesak, dia bisa berteleportasi ke benda tersebut. Dan shuriken itu menempel pada ranting pohon itu. Itulah kenapa Boruto mampu melakukannya. Benar-benar luar biasa dia dalam menguasai teknik Yondaime Minato. Dari siapa dia belajar? Nah, mungkin saja Mitsuki mengatakan seperti itu. Pertempuran yang sengit ini ternyata masih dibarengi pula dengan Shinten Shinojutsu yang masih aktif berjaga. Tentu dong Shikamaru dan Ino itu mendengarkan letupan pertarungan di antara keduanya, Boruto dan juga Mitsuki. Bahkan di sini tampak Shikamaru itu mengatakan sesuatu pada Boruto dan dia mendengarkannya dengan serius sambil menempelkan di pohon bah kelelawar itu. Maaf ya sob, karena keterbatasan bahasa, kita nunggu rilis resminya di Manga Plus saja versi lebih detail percakapan bahasa Indonesianya. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam menarasikannya. Nah, berlanjut lagi nih, Boruto yang terus mendengarkan apa yang dikatakan Shikamaru, matanya itu kembali melirik ke bawah bahwa seseorang itu menunggunya dan bisa saja dia itu malah siap menyerang nih. Ya, Mitsuki sendiri melihat Boruto dengan serius sambil ular besar tersebut berada di antara kaki dan tubuh Mitsuki yang siap menjalar panjang nih. Di sini memang terlihat Mitsuki sedang membicarakan sesuatu pada Boruto. Nah, pada waktu yang bersamaan tiba-tiba rambut Mitsuki itu tegak lagi nih seperti seorang Saiyan. Ledakan itu membuat Boruto harus serius karena Mitsuki tiba-tiba menyerangnya kembali. Nah, Mitsuki sepertinya membantingkan tangannya ke depan itu dan keluarnya setidaknya 4 ular dari tangan kanan dan 4 ular lagi di tangan kirinya. Ular tersebut memanjang seperti teknik Orochimaru nih. Hanya yang membedakan tiba-tiba Mitsuki ini melesat ke atas juga, serasa ular tersebut itu adalah kloningan dari kaki bunshin ular Mitsuki sendiri. Itu menakjubkan teman-teman. Asli sih, Mitsuki itu punya trik kaki bunshin atau heavy bunshin seepik ini. Lihatlah raut ekspresi Boruto yang juga kaget di luar main tuh. Saking dahsyatnya serangan itu, pala ular tersebut tuh menghantam pohon Boruto, menghancurkannya, mengejar Boruto dan dia berlari sambil berkata sesuatu. Di sini Mitsuki itu masih terus saja memburunya dan ledakan itu tampak dari atas adalah suatu kerusakan yang sangatlah besar dan fatal pada pohon-pohon sekitar. Tentu dong Boruto itu terbang. Nah, di sini strateginya tak gimana, Boruto ini ternyata putar balik teman-teman. Dia kemudian melihat Mitsuki dengan satu mata kirinya itu dan tiba-tiba saja dia menggunakan kembali Kusanagi gurunya Sasuke. Cash. Nah, Kusanagi Sasuke itu berhasil dikeluarkan Boruto nih dan menyerang Mitsuki seperti sebuah spiral lingkaran yang khas dengan Uzuhiko-nya. Nah, itu seperti membuat sebuah pola memutar nih. Dan yang menarik ternyata Boruto itu melapisinya dengan teknik petir tersebut. Dan yang menarik ternyata Boruto ternyata melapisinya dengan teknik petir itu loh. Bukan main kan? Nah, udah kayak Sasuke aja ini levelnya. Lihatlah para bunshin Mitsuki yang pada menghilang itu satu persatu. Nah, satu tebasan, dua tebasan hingga hampir semuanya itu tertebas. Boruto terlihat elegan di sini seperti biasanya. Tetapi karena lawannya itu Mitsuki, jelas kolot tuh orang, gak mau nyerah. Dia Mitsuki berlari mendekatinya lalu mengeluarkan segel baru di tangannya tersebut. Disinilah Boruto juga tak mau kalah. Setelah masuki Kusanagi ke sarung pedangnya itu, Boruto pun menggunakan bentuk segel baru pula. Lihatlah itu nakama, dua sahabat lama akan saling mendabrakkan serangan jarak dekat mereka pada sebuah titik yang ditargetkan. Mitsuki meledakkan semacam aura yang lebih besar lagi, tetapi Boruto juga tampaknya menggunakan sesuatu yang mematikan. Apa itu Shiden? Kamehameha nih? Bukan. Intinya itu mereka menabrakkan kekuatan mereka diadu. Hasilnya ledakan di tengah-tengah tersebut. Tetapi dari yang kita amati sepertinya itu adalah Raiton Jinraisen Boruto menghadapi Raiton Hebi Mikazuchi. Hasilnya apa? Ledakan besar tersebut terjadi. Namun ternyata nih siasat Boruto ini lebih unggul teman-teman. Kenapa? Mungkin dia kasusnya pengguna Mangekyo Sharingan yang dihadapi Boruto akan langsung lebih refleksnya itu cepat ya. Mitsuki yang masih dalam Sage mode tersebut dibalik kabut hasil kekuatan mereka berdua itu kaget. Tiba-tiba Boruto sudah berada di sampingnya, yaitu kembali mengeluarkan Kusanagi, bahkan mengayunkan sekuat tenaga teman-teman. Lebih cepat, lebih dekat dan juga lebih mematikan. Nah, tetapi dalam tebasan tersebut dia berhenti di leher Mitsuki. Gila bukan? Boruto ini masih sekontrol itu meskipun emosinya sudahlah memuncak. Disinilah Boruto menahan Kusanagi itu di tebasan pada Mitsuki. Dia malah berhenti dan Mitsuki sendiri juga penasaran kenapa Boruto seperti itu, dan dia berharap padahal dia ingin Boruto agar tidak menahan. Bukannya dia di masa lalu selalu mengedepankan misi juga dan tak terlalu emosional, tapi kenapa dia malah menghentikannya? Tanya Mitsuki yang makin kesal lagi nih. Nah, di sini sebenarnya yang letak kuncinya itu di cover story kali ini mengenai matahari Mitsuki yang asli. Kebenaran itu tersebut terjadi di sini. Dia Boruto akhirnya mulai berkata seperti ini.
Mitsuki ya, aku sudah mengatakan berulang kali kepadamu, aku itu bukanlah Kawaki yang ada dalam pikiranmu. Segalanya itu telah berubah, dan ingatan orang-orang yang telah dimanipulasi, begitupun dirimu. Dia Boruto yang menarik kembali kusanaknya itu, memasukkan kembali ke sarung padanya itu, tiba-tiba berdiri tegak karena Mitsuki ternyata masih mengeluarkan ularnya untuk melilit tubuh Boruto nih. Lihatlah itu epicnya teman-teman, Boruto benar-benar luar biasa. Kontrolnya itu gila nih, di keadaan apapun dia kembali melanjutkan perkataannya. Selama ini kau selalu mengatakan hal itu berulang kali kepada orang yang salah, Mitsuki. Hari ini akan kuberitahu kebenaran sesungguhnya, Mitsuki. Aku adalah mataharimu yang asli. Damn, Mitsuki yang kaget bukan main itu. Boruto mengatakan sesuatu yang mengejutkan seperti itu. Dan ingat loh, percakapan ini didengarkan langsung oleh Shikamaru dan Ino Yamanaka. Boruto masih mengatakan sesuatu kepada Mitsuki nih, dan disinilah titik poinnya. Mitsuki itu akhirnya secara perlahan merasa bersalah nih, dan terlihat menyadari kesalahan fatalnya selama ini. 3 tahun lalu Mitsuki itu malah hampir membunuh mataharinya sendiri, teman-teman. Di saat itu dia menarik kembali ular yang melilit Boruto tersebut. Adegan Mitsuki melakukan hal seperti ini dengan rambut panjangnya itu malah serasa mengingatkan Boruto di fase rambut panjangnya juga kan. Nah, keren juga sih ini. Percakapan kedua orang itu sempat berlanjut sedikit karena Boruto akan mengungkapkan kebenaran kepada Mitsuki dan yang lainnya. Dia mengatakan seperti ini, aku itu bukanlah orang yang membunuh Nana Daime. Kalian semua itu sudah salah paham tentang hal ini karena ingatan kalian telah dimanipulasi. Hal sesungguhnya yang menjadi kebenaran semua ini, Uzumaki Naruto sang Hokage ke-7 itu masihlah hidup. Mitsuki kagetnya itu bukan main nih bersama dengan Ino dan juga yang lainnya mendengarkan itu, tetapi tidak bagi Shikamaru. Dia sepertinya telah memprediksi hal ini terjadi, dan itulah kenapa feelingnya mengatakan jika waktu 3 tahun itu masih memungkinkan untuk menahan jabatan Hokage resmi. Nah, sekarang pun dengan metodenya sendiri itu Shikamaru perlahan mengetahui kebenaran tersebut yang makin tervalidasi. Lihatlah Mitsuki yang keringat dingin, dan mungkin dia mendengarkan perkataan Boruto yang mengejutkan lagi baginya itu. Bisa saja Boruto berkata seperti ini, seperti yang kalian ketahui, aku adalah Uzumaki Boruto yang asli, dan aku ini adalah putra asli dari sang Nana Daime. 3 tahun lalu itu diriku telah dibuang dari hakku sendiri sebagai shinobi Konoha. Semua shinobi desa itu mengejarku, tetapi beruntungnya Paman Sasuke guruku itu menyelamatkanku kala itu. Tentu aku tak akan menyalahkan shinobi Konoha dan kengerian 3 tahunan yang telah aku lewati ini bersama Paman. Ini semuanya disebabkan karena omnipoten. Tetapi hari ini aku sangat bahagia sekali karena sahabat terbaikku dia bisa sadar kembali. Bukankah begitu, Mitsuki? Ya, ekspresi wajah Mitsuki yang hanya terdiam membisu ini nih, ternyata plot twistnya tuh malah seperti ini. Ino Yamanaka sebagai wanita dan mediator dalam transmisi yang mendengarkan percakapan Boruto dan Mitsuki itu dengan Shikamaru ini pun jadi terheran-heran pula nih peristiwa menakutkan 3 tahunan lalu, dan Boruto mengalaminya seorang diri. Dia hanya dibantu oleh gurunya yang mengorbankan banyak hal tersebut, Uchiha Sasuke. Siapa lagi coba? Nah, setelah itu nih panel itu langsung berganti lagi ke Shikamaru yang sepertinya itu berbicara sesuatu kepada Ino pula. Namun sebelum selesai dengan itu, situasi itu berpindah kepada sang tuan muda tipu-tipu ini nih yang sudah bangun. Ohayo tuan, ya Kawaki sudah siuman nih di sini. Sambil dia bangun tuh memegangi lehernya. Entah gimana caranya dia terbangun nakama. Cuman dari apa yang kita cermati di sini, mungkin Kawaki itu bangun sendiri karena tubuhnya yang kebal tersebut, atau itu semuanya bisa terjadi karena Daimon Eida itu menyelamatkannya dan dia akhirnya juga terbangun. Apapun itu, sepertinya dia mendengarkan penjelasan itu pada keduanya. Nah, scene kembali pada Shikamaru tadi yang masih menggunakan transmisi pikiran Shintenshi no Jutsu. Disinilah Boruto sudah pergi dari Mitsuki nih. Dia itu hanya berdiri sambil bersandar di balik pohon tersebut. Sepertinya mereka membicarakan sesuatu dengan serius nih. Nah, bahkan Shikamaru saja itu keringat dingin mendengarkannya. Di sini sepertinya Boruto sempat mengucapkan hal seperti ini. Aku tidak peduli, dari awal memang itulah yang kurencanakan. Nah, kira-kira apa sebenarnya nih? Ya, kalau dari panel itu memang keringat dingin kaget karena menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Nana Daime sendiri. Boruto awalnya menyebutkan jika Nana Daime itu masih hidup kan, dia itu hanya berada pada dimensi di mana waktu berhenti bekerja di sana. Itu adalah teknik yang bisa digunakan Kawaki atas kemampuan Otsutsuki Ishiki di matanya tersebut. Namanya dimensi Daikokuten. Ayah dan ibuku itu baik-baik saja di sana. Dia tak akan mengalami perubahan sama sekali. Mungkin ketika mereka terbebas nanti, mereka lah yang akan kaget bahwa Konoha sudah seberubah ini, sementara aku dan Kawaki sudah sebesar ini pula dengan kondisi konflik yang ada. Nah, mungkin bisa seperti itu.
Nah, karena dalam panel ini pun kita juga membacanya sesuatu yang menarik pula sebagai tambahannya. Bayangkan ketika Boruto berkata seperti ini kepada Mitsuki dan Shikamaru nih. Di sini dia membicarakannya. Untuk kau Mitsuki, kawaki matahari yang kau anggap menyinari dirimu itu suatu saat nanti cahayanya juga akan menghilang. Seperti itulah yang kurasakan saat ini. Karena kebenarannya akulah sang mataharimu dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Meski di panel itu tadi Mitsuki menanyakan mengapa kau membunuh Nadaime. Nah, Boruto pun masih menjelaskan bahwa dia itu aman. Sederhananya dia kawaki menyegel ayah nih untuk melindungi karena dia itu yakin hanya dia yang bisa membuka segelnya itu kembali. Jika tidak, tak akan ada artinya. Dan dalam bentuk apapun itu hanya akan menyebabkan terulangnya hal sama lagi. Meskipun di sini Shikamaru sempat menyuruhnya nih untuk selamatkan Naruto dan segera bunuh Kawaki nih. Dan itulah yang aku pikirkan jika aku ada di posisimu Boruto. Nah, Shikamaru itu mengatakan seperti itu. Nah, namun Boruto memang mengatakan seperti ini. Nah, paman, ini untukmu. Dia Kawaki itu memang ingin membunuhku, tetapi aku ini berbeda. Aku hanya ingin memukulnya dengan sangatlah keras dan kemudian berbaikan lagi. Cukup itu saja. Kemudian Shikamaru mengatakan, ingatan orang-orang yang telah diubah-ubah ini, jika tidak bisa kembali ke keadaan semula, mereka masih akan menuduhmu sebagai orang jahat. Dan kembali ke keadaan hari ini, itu tak akan menyelesaikan masalah antara kau dan Kawaki. Aku sangat memahami perasaanmu dengan baik Boruto. Tetapi jika kau tak berniat membunuh Kawaki, maka tentang Naruto nih, kau akan terus menanggung tuduhan palsu seumur hidupmu tanpa akhir. Aku pun tak ingin kau memikul beban yang terlampau berat seperti ini lagi. Dengan kata lain, saat ini kita pun tak akan bisa beritahu apa yang dia Kawaki lakukan kepada warga desa dan semuanya. Jika kau masih akan dikejar-kejar terus di masa depan ini nanti, apa itu tidak masalah bagimu Boruto? Nah, disinilah jawaban epiknya. Aku tidak peduli dengan hal itu. Dari awal memang itulah yang kurencanakan. Kasihan juga ya si Boruto ini teman-teman. Tapi inilah seorang karakter villain yang sekarang itu mengesankan. Karena disinilah kita tahu nih bahwa peran Shikamaru itu nantinya akan sangatlah dibutuhkan lagi. Dan dalam panel ini pun tiba-tiba Boruto itu menambahkan sesuatu yang lain pula tentang informasi baru yang harus didengarkan. Ya, apa itu? Ego Jubi teman-teman. Shikamaru itu mungkin memancing Boruto untuk membongkar musuh yang dianggap lebih berbahaya daripada Code sendiri. Bisa jadi Boruto memang mengatakan hal tersebut tentang bagaimana mereka itu sebenarnya bekerja, berevolusi dan mengikuti naluri mereka sendiri. Ada sebuah panel yang lagi-lagi itu mengejutkan kita lagi di balik titik koordinat pusat saat antara Boruto bertarung dengan Ego Jubi dari Baka Zamatsuri dan Jura kala itu. Di dalamnya seseorang yang dianggap pemimpin para monster tersebut, Jura sendiri sedang membaca sebuah literasi kuno. Gila ya, dari mana si Jura ini dapat setumpuk buku-buku itu? Apakah itu dari markas Kara dahulu, dari Bak, atau dari Jura itu bisa menggunakan dimensi lain untuk mengambil sesuatu? Who knows? Yang jelas dia tuh telah menghabiskan setumpukan buku tersebut. Dan di sanalah Hidari juga ada. Dia hanya menampilkan muka misterius dengan tudung seperti biasanya dan juga membaca keadaan mungkin. Nah, di sanalah Hidari itu kemungkinan mendengarkan apa yang dikatakan Jura selanjutnya. Aku sudah cukup merasa bosan. Ngomong-ngomong, aku punya firasat samar tentang hal ini. Tak satu pun buku di sini yang sepertinya punya jawaban atas pertanyaanku. Haruskah aku menemui Naruto Uzumaki dan langsung menanyakan kepadanya? Rasa penasaranku ini masihlah meluap-luap untuk mendapatkannya. Gila ya, apa yang diingat si Ego Jubi Jura itu teman-teman. Ini memang menjadi poin akhir dalam chapter ketujuhnya ini. Dan di sampingnya itu tertuliskan teks kurang lebih seperti ini. Situasinya itu berubah secara tak terduga dan mencari jawaban dari target yang tersegel. Shinju Jura mulai bergerak. So, apakah mereka sudah siap menginvasi dan datang ke desa Konoha sendiri? Wow, ini tunggu chapter yang mendebarkan ya teman-teman. Bayangin aja cuy, jika anime sudah ada nanti, duel sengit antara Boruto dan Kawaki itu pasti sangatlah epic comeback nih. Mohon yang membuat dua sahabat lama itu kembali bertemu di dalam medan pertempuran. Chapter 7 sangatlah mengesankan. So, are you excited nakama? Oh ya, ini kita mau memberikan sebuah info. Nah, karena cerita Boruto sekarang itu peminatnya juga banyak yang fanfiction ya. Dan kita nggak mau membuat channel ini agak terkesan ngarang terlalu bebas. Kita hanya fokuskan di channel ini sebagai pembuatan dari cerita-cerita manganya dan data yang ada dan hipotesa aja nih. Untuk channel fanfiction, nah kalian nanti bisa subscribe channel baru dari DRTV sebagai relasi baru lagi. Itu namanya Saga to Blue Vortex. Nah, di sana mungkin kita akan
dan banyak mengarang cerita-cerita fanfiction. Jadi channel itu khusus nih untuk fanfiction ya. Kalian jika suka cerita seperti itu bisa follow dan subscribe, oke? Nah, jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini tentang detail yang sangat lengkap untuk Boruto terbaru chapter ketujuhnya perihal matahari Mitsuki itu sendiri. Nah, jadi jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.